tahu bulat 500-an digoreng dadakan. Ya, suara itu sudah pasti sangat akrab dengan telinga kita. Tahu bulat digoreng. Kota kecil, di kota besar, di perkampungan, dimanapun, rasa-rasanya semua sudah pasti hafal dengan suara itu. Dan suara itu tentu datang dari para pedagang tahu bulat, ya. Oke, dan pagi hari ini saya lagi ada di kampung di Desa Heuleut, ya, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, di mana di desa ini ada salah seorang pebisnis tahu bulat, ya, seorang ibu muda, ya, ibu rumah tangga yang masih relatif muda, dan beliau ini, ya, menjalankan bisnis atau usaha tahu bulat ini, ya, dengan lebih kurang 17 armada, ya, 17 armada. Oke, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputaran bagaimana beliau menjalankan usaha tahu bulat ini, ya. Kapan mulainya, dari berawal dari pebisnis muda, ya, seorang ibu rumah tangga yang masih muda, ya, masih cantik, ya. Beliau kita tanya saja nanti namanya siapa, dan kemudian kita akan ngobrol-ngobrol sekitaran usaha tahu bulat ini. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten dengan Ibu naon teh namina teh? Ibu Erna Hernawati, Ibu Erna Hernawati, ya, dari Leuwi Munding Majalengka. Oke, Bu, kita ngobrol-ngobrol ya seputaran tahu bulat, ya, gitu. Karena saya dengar Ibu ini menjalankan usaha tahu bulat dengan jumlah armada yang lumayan banyak nih, ya. Bu, sejak kapan usaha tahu bulat ini dimulai? kurang lebih dari tahun 2015 akhir, sudah 7 tahunan kurang lebih. 2015, ya. Oke, mulai dengan berapa armada nih? 3 armada mulainya. Mulai dengan 3 armada, dan sekarang Ada 17 mobil, ya, 1 cator. 17 mobil, 1 Cator. cator. Oh, cator itu meja apa? Beca motor, ya, roda 3, ya. Iya. 17 mobil dan 1 cator, ya. Iya. Jadi 18, ya. Iya. Dari 3 armada tahun 2015, sekarang 18, ya. Iya. Oke, waktu awal mulainya dulu itu kira-kira mulai dengan modal berapa banyak, ya? Apakah mobil 3 itu atau armada 3 itu langsung punya sendiri atau bagaimana sistemnya? Bukan, itu punya masing-masing, ya. Kadang ada yang sewaan. Oh, ada, sewa. Ada punya pribadi. Oh. Yang jualannya tuh, Pak. Oh, gitu. Kalau saya nggak memfasilitasi armada, enggak. Oh, jadi Ibu ini tidak memfasilitasi armada, Iya. hanya menyediakan barangnya aja, Iya, tahunya, ya. Iya. Tahu sama apa tuh? Sotong. Sotong, ya. Iya. Oke. Oh, jadi mulai dengan 3 armada, dan itu bukan punya sendiri tapi punya masing-masing, Iya. ya. Oh, gitu. Dan sekarang 17 armada juga sama, punya masing-masing juga. Iya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu penjualannya kemana aja tuh? Ini kan daerah Majalengka, ya. Iya. Penjualannya kemana aja? Ke daerah Cirebon, ya. Cirebon, Sumber. Kuningan juga. Iya. Oh, gitu. Saran daerah Cirebon aja. Oh, wilayah Cirebon lah, ya. Iya. Kalau tidak salah kan Cirebon itu kan meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, ya. Iya. Sampai ke Indramayu juga. Nggak ada ke Indramayu, Mas. Oh, sekarang nggak ada, Cirebon aja. Oke. Cirebon Kota Kuningan. Oh, Cirebon, Kuningan. Oke. Setiap armada ini kan krunya ada 2, ya. Iya. Krunya ada 2. Nah, itu jadi mereka nanti akan keliling cari tempat sendiri. Dipilihin tempat atau cari sendiri? Cari sendiri tempatnya, ya. Oh, cari sendiri. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Bu, rata-rata satu armada ini bawa berapa banyak tuh tahu bulat sama sotongnya nih? Kurang lebih 2.500, Pak. Kurang lebih 2.500, ya. Dan itu rata-rata habis sehari. Iya. Sehari 2.500, ya. 500-an, ya. Tapi kadang tergantung ininya, kadang gimana omsetnya, Pak, kadang habis, ya, kadang nggak tentu. Nggak tentu, ya. Iya. Oke. Oh, gitu.
Ya. Jadi nggak. Tapi yang jelas 2.500 itu jatah setiap orang ya, setiap armada ya. Iya. Oke. Dan nanti mereka akan jual sesuai dengan pilihan masing-masing mau kemana gitu ya. Iya. Oke. Berarti kalau dihitung omset rata-rata bisa satu armada itu bisa di atas 1 juta, lumayan juga ya. Wah, ini para sobat dari dekat semua, ini salah satu contoh ya usaha yang bisa dilakukan yang apa namanya, kalau ditekuni ya sebetulnya sih bisa menjadi ladang usaha yang bagus ya gitu. Walaupun ya tidak mesti tahu bulat ya, apapun bisa dilakukan gitu. Itu tahunya didapat dari mana, Bu? Dari Ciamis. Oh, dari Ciamis ya. Oh gitu. Jadi nggak bikin sendiri ya? Nggak bikin sendiri gitu. Itu biasanya belanja ke Ciamis setiap apa tuh? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Oh karena Tapi sistemnya paket sistemnya. oh sistem paket. Ya, tidak langsung belanja ke tempatnya tuh. Oh dikirim dari sana. Iya. Oh tiap hari karena ini kan barang yang nggak bisa tahan terlalu lama ya. Iya. Kalau misalnya buat stok seminggu nggak bakal mungkin ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi tiap hari harus diambil. Iya. Apa? Dikirim. Dikirim lewat terminal, nanti diambil sama yang jualan. Oh terminal di Cirebon. Oh dari Ciamis dikirim lewat terminal, kemudian nanti dikirimnya nggak langsung ke rumah ya. Enggak. Ke Cirebon, ke terminal Cirebon, dan kemudian diambil Iya. sama kru ya, Iya. sama kru dari sini. Ini ngomong-ngomong kayaknya keren-keren nih Bu, krunya nih Iya. pada pakai seragam nih. Ada tulisan DR. wah DR 92 nih, Iya. DR 92. Ada singkatan dong pastinya DR itu. Ya, ada. Apa tuh DR tuh Bu? Itu inisial almarhum suami sama kedua anak saya. Oh gitu. Ya, DR. Kalau 92-nya Litingan masuk jadi TNI. Oh, 92 tahun oh, 92. itu DR nama suami almarhum ya, inisial Ina, ya. sama kedua anak saya. Oh gitu. Jadi ini bendera usahanya namanya DR92 ya. DR adalah singkatan dari nama suami almarhum ya, nama suami Ibu Erna ini Ya. dan kedua anaknya ya. Oke, Bu. Ini kalau Ibu mau jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa. Rata-rata omset per hari. Tapi sebetulnya dengan tadi 2.500 dikali 500 sudah lumayan ya. Bisa sehari itu kalau hitungan omset bisa berapa juta itu ya? Berapa tadi? Kalau habis semua ya. Kalau habis semua, ya. Kalau jualan tuh Oke. kadang ada sisa, kadang alhamdulillah habis. Ya. Nah, terus yang waktu memulai itu yang Ibu siapkan buat para pedagang yang keliling itu apa aja sih Bu selain tahu? Fasilitas Fasilitasnya apa Iya. aja? kayak kompor. Oh, kompor. Kita sambil lihat-lihat ya. gorengan. Enggak. Sambil lihat-lihat ya. Oke, jadi yang Ibu modalin itu tahunya Ya. ya, kemudian apa tadi kompor ya? Oh, Iya. kompor tuh berarti dari Ibu ya? Iya. Oke, ini kompor ya. Kemudian tabung gas. Iya, tabungnya. Oh, gitu. Box tahu. Oh, ini kotaknya ya. Iya. Kayak macam rasnya lah ya. Iya. Apa namanya istilahnya? Rase. Rase. Oh, etalase, Iya, etalasenya. Oh, ini jadi Ibu mempersiapkan buat para pedagang ini kompor, etalase, tabung gas, sama apa lagi Bu? Penggorengan ya. Peralatan masaknya lah ya. Iya. Peralatan masaknya. Nah, ini ya, ini. Oke, nah ini udah siap nih. Penggorengan, kemudian ada tabung ya, kemudian ini tempat penyimpanan tahunya ya. Iya, box tahu. Nah, ini box tahunya ya. Dan kemudian etalase, Iya. kursi sendiri Ibu siapin juga. Iya. Terus kalau ini nih, apa ya, tendanya? Ya bikin. Oh, tendanya ya? Itu yang Oh, tenda Ibu juga yang menyiapkan siapin. Ibu, ya. Oh, gitu. Tapi untuk mobil ini masing-masing. Masing-masing. Oh, gitu. Jadi kalau saya punya mobil pick up, Bisa. saya mau kerjasama sama Ibu, ya saya tinggal serahin mobil pick up ke Ibu, nanti Ibu dandanin gitu ya. Iya. Ibu kasih tenda, ya kan? Kemudian Ibu kasih perlengkapan masak, Iya. ya Kak? Etalase, sama nanti disiapin barangnya ya. Iya. Oke, ini barangnya nih. Nah, ini barangnya. Oke, ini oh masih kosong. Masih kosong. Ini aja nih. yang ada. Iya. Oke. Nah, satu orang tadi bawa berat ini kan satu, ini isi berapa nih Bu? Itu isi 50. Oh, isi 50 ya. Ini teman-teman satu bungkus isi 50 ya. Berarti satu orang jatahnya sekitar berapa tuh? 25 ya?
Oh 1000 sot. Oh 2.500 campur ya, sotong sama Sotong buka tak? tahu ya. Sotong. Oh ini sotong dia nih. Ya ini sotong nih ya. Ini kayak gini sotong nih. Oke. Terus Bu Erna, punten, saya juga mau tahu apa suka dukanya menjalankan usaha ini. Sukanya bisa membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya. Oh iya benar banget. Iya. Dukanya tuh pasti saat ada komplainan kalau barang pas lagi ada kurang bagus gitu. Oh gitu. Oh bisa juga kayak gitu ya. Iya, Barang kadang dari sana nggak kurang tentu bagus ya. Cuaca juga pengaruh Pak, kayak sekarang musim panas ya Pak ya. Heeh. Itu nggak tahan lama ke barang tuh harus Oh. kasih es gitu. Oh gitu. Oh. Jadi jangan cuma melihat cuannya ya. Iya. Kita juga harus berpikir mengenai ya namanya usaha ya. Iya. Bukan cuma untungnya aja yang kita harus pikirkan, tapi juga tentu resikonya ya. Iya. Jadi sukanya ibu ya tentu selain punya penghasilan yang lumayan bisa diandalkan, juga bisa membuka lowongan pekerjaan ya untuk banyak orang ya. Iya. Oke, dan dukanya tadi ya disampaikan, kalau cuacanya kayak sekarang ini panas, itu akan mempengaruhi ke keawetan tahu yang masih mentah ya. Iya. Relatif cepat rusak kalau panas ya. Iya. Gitu. Kemudian ada komplainan dan sebagainya, itu juga termasuk ya tantangan lah yang mesti dihadapi ya. Iya. Oke, kira-kira masih ada rencana menambah armada Bu? Mudah-mudahan kalau ada armada ya insya Allah Ya. difasilitasi. Jadi fasilitasi ya. Oke. Yang jelas dari mulai 3 armada, kemudian dari 2015 ya. Iya. 7 tahun sudah nambah jadi 17 armada, itu kan naik 3 kali lipat kan, lebih ya. 3 kali lipat lebih, luar biasa lah ya, dalam 7 tahun naik 300% lebih ya. Oke, dan saya rasa ini usaha yang sangat prospektif ya. Oke, terus rencana ke depan nih apa nih Bu untuk usaha ibu ini? Ya mudah-mudahan ini langgeng, terus omset tambah banyak, Amin. kesolidan di sebuah grupnya tuh Krunya makin- ya. Nah, itu ya, Pak. Gitu. Antara supir sama keneknya tuh saling berkontribusi yang Iya benar-benar kompak lah ya. Nah, gitu, iya. Gitu. Nah biasanya untuk dapat krunya ini, baik drivernya atau tukang masaknya, ibu bikin lowongan atau mereka datang? mereka datang sendiri. Mereka datang ya. Iya. Oke. Ada persyaratan khusus nggak untuk jadi ini? Siapa tahu saya jadi ngelamar nanti. Persyaratannya mau yang penting mah ada mobil. Ada mobil ya. Iya. Ada mobil. Ada mobil. Dan mobilnya harus ada surat-surat harus lengkap ya. Harus lengkap. Harus lengkap ya. Nggak boleh nunggak pajak lagi. Boleh. Soalnya kan nantinya ribet. Dibuat ya di jalan kena. Jalannya. Oh gitu ya. Yang penting mah surat-surat lengkap, ada usaha, niat, Iya. jujur, Eh. bersih, sama bisa kerjasama. Nah itu yang penting tuh ya. Tadi poinnya ya, jujur, ya toh, bersih, kemudian siap untuk bekerja sama dan memang bisa bekerja sama ya. Oke. Jadi yang penting pokoknya juga mobilnya surat-suratnya lengkap ya, dan tidak nunggak pajak ya. Nah itu penting Pak. Karena kalau nunggak pajak nanti lagi jalan di stop polisi, repot lagi ya. Oke deh kalau gitu. Bu, kira-kira nih ada nggak pesan-pesan tertentu nih kepada para pemirsa atau penonton channel ini? Kira-kira apa nih pesan-pesan ibu misalnya, atau untuk pesan mungkin untuk memotivasi atau untuk menginspirasi mereka? Jadi kita tuh memulai usaha, untuk usaha itu jangan pernah malu ya Pak ya untuk berusaha. Iya. Selagi ada kemauan, sebenarnya insya Allah kita bisa. Oke, ya jadi jangan pernah malu memulai usaha ya, apapun usahanya ya. Yang penting halal. Yang penting halal, nah itu bisa itu, yang penting halal ya. Yang penting ada kemauan ya, kemauan, dan kalau dilakukan pasti bisa ya. Oke. Boleh tahu Bu, anak berapa? 2 ya. Dan dari usaha ini mereka sudah bisa melanjutkan studi semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang besar? Yang besar sekarang sudah mau naik semester 5. Oke. Mau naik semester 5 ya. Baik ya. Jadi kuliah ya Bu ya. Iya. 2 ya. 2. Oke, baik. Jadi teman-teman ya, alhamdulillah dari usaha ini ya Bu Erna hari ini juga bisa menguliahkan anaknya ya, sudah semester 5 ya. Kita doakan mudah-mudahan anaknya nanti lancar ya.
lancar kuliahnya, dapat hasil atau dapat prestasi yang bagus, dan setelah itu nanti bisa membantu ya mamahnya ini atau ibunya untuk mengembangkan usaha ini supaya jauh lebih maju lagi. Oke, kayaknya kita lebih akan afdol kalau kita foto bareng-bareng nih krunya nih. Yuk. Yuk sok di Ya dekat gemas ya. ya. Ini memang kita lagi ada di markasnya nih ya, di markasnya nih, dan lagi pada sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat nih ya. Sebentar lagi armada yang berjejer ya sebanyak 17 ini akan bubar ya menuju daerah penjualan masing-masing ya. Jadi ini sebagian kru ya udah siap, sebagian yang lain masih ada malu-malu. Kayak kadario, maknya sakiyo, kabehan. Ayo kompak. Akur. Udah mau kabakar Buruk kan? aja. Oh Pak, Pak, di dia Pak lah. Sok. Kita terus berangkat sapalnya tuh. Terus berangkatnya. Oh. Dalipur. Ya sebagian ini hari Minggu ya teman-teman ya, para sobat semua, ini hari Minggu, jadi sebagian ada yang meliburkan diri, tapi sebagian juga sudah berangkat. Jadi ini armada yang masih standby dan siap untuk berangkat hari ini. Ya ini wajah-wajah cerah ya, yang siap menjemput rezeki. Ya mudah-mudahan rezeki semua kru ya dari DR92 ini semuanya moncer, gacor ya. Semuanya bagus. Oke, kalau gitu saya rasa itu saja ya liputan di siang hari ini. Ya, kita cukupkan. Ada yel-yel nggak? Ada. Apa yel-yelnya, sok atau yel-yelnya? Ayo yel-yelnya, yel-yelnya. Ayo, Pak, monggo. Siap. Yel-yel. DR92. Yes. R92, yes. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian para sobat semua. Ya, jika berkenan silakan like, subscribe, and comment ya. Dan saya juga berterima kasih kalau teman-teman bersedia untuk men-share video ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya.